Halo, bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kita akan membahas bahan kajian pengauditan, yaitu tentang laporan auditor independen dan opini auditor atas laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita membahas dulu tentang standar audit yang terkait dengan laporan auditor independen dan opini. Pertama adalah SA 700. SA ini menjelaskan tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dan bentuk serta isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Berikutnya SA 701 yang menjelaskan tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan auditor, serta SA 705 modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, serta SA 706 paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Nah, ketika merumuskan suatu opini, maka auditor harus mempertimbangkan beberapa hal yang merupakan basis perumusan opini. Auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah, pertimbangannya, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh? Apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun secara agregat? Apakah laporan keuangan sudah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? Dan apakah penyajian laporan keuangan sudah wajar? Ketika auditor memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan sudah disusun dan bukti sudah cukup dan tepat, maka auditor harus menyatakan opini wajar tanpa modifikasian. Kemudian, ketika auditor harus memodifikasi laporan auditor dan memodifikasi opininya, maka kondisi-kondisi berikut harus dipertimbangkan. Modifikasi atas opini dinyatakan ketika auditor menyimpulkan berdasarkan bukti yang diperoleh secara keseluruhan laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau artinya salah satu kondisi ini tercapai, tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, ketika dua hal ini salah satunya terjadi, maka auditor wajib memodifikasi opini. Nah, jenis opini yang dimodifikasi, pertama, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat. Kita bahas jenis-jenis opini modifikasian. Nah, opini wajar dengan pengecualian diberikan apabila pertama diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun dampak kesalahan penyajian material namun tidak pervasif. Tidak pervasif artinya dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika relevan, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah 1. Tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos spesifik laporan keuangan. 2. Ketika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan, atau 3. Dalam hubungannya dengan pengungkapan, bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. kemudian tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, tetapi dampak kesalahannya dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Jadi kondisi pertama diperoleh bukti yang cukup dan tepat, kondisi kedua tidak diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tetapi dampaknya keduanya ini tidak bersifat material, tidak dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Nah, opini tidak wajar diberikan kalau auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun dampak penyajiannya adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, opini tidak memberikan pendapat. Ini kalau auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, dan auditor menyimpulkan dampak kesalahan penyajian bersifat material dan pervasif. Nah, mengapa auditor bisa memperoleh bukti audit yang tidak cukup dan tepat? Itu karena ada pembatasan lingkup audit dari klien. Bila ada pembatasan lingkup audit, maka
auditor harus memberikan alternatif opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak memberikan pendapat. Berikutnya, surat pernyataan direksi. Sebagai bukti bahwa manajemen telah menerima tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, sebelum auditor menerbitkan laporannya, auditor harus menerima surat pernyataan direksi dari entitas yang diauditnya. Surat ini menyatakan bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini standar akuntansi keuangan. Ya. Nah, surat ini harus memuat persetujuan atas diterbitkannya laporan keuangan dan tanggal surat ini sama dengan tanggal laporan auditor. Kita lihat bentuk laporan auditor independen yang di dalamnya opini wajar tanpa modifikasian. Pertama harus ada judul laporan auditor independen dan tujuan laporan ini kepada siapa ditujukan. Kemudian laporan audit atas laporan keuangan. Nah, ini adalah paragraf opini. Di sini dinyatakan opininya apa ya terhadap laporan keuangan yang diaudit. Kemudian basis opini. Apa dasar auditor memberikan opini itu? Ini dijelaskan. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit dan juga berdasarkan ketentuan etika. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan basis opininya. Kemudian, hal audit utama juga dijelaskan dalam laporan auditor independen. Kemudian berikutnya tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. Dalam paragraf ini dinyatakan apa tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK. Dan selain itu bertanggung jawab juga dengan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen. Kemudian apalagi manajemen juga bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya atau going concern. Ini adalah paragraf tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan. Yang tak kalah pentingnya dalam laporan auditor independen yang memiliki opini wajar tanpa modifikasian adalah juga mencantumkan tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan. Di sini dinyatakan tanggung jawabnya termasuk penggunaan profesional serta mempertahankan skeptisisme, pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal, mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi, menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi, mengevaluasi penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, adalah tanggung jawab auditor. Kemudian juga tanggung jawab mengkomunikasikan juga dinyatakan. Yang paling penting pada akhir paragraf ini, pada akhir laporan harus disajikan nama kantor akuntan publik, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik. Biasanya di sini adalah yang menandatangani ini adalah partner, kemudian nama rekan perikatan, nama register kantor akuntan publik, kemudian tanggal laporan. Ingat, tanggal laporan di sini adalah tanggal prosedur audit yang terakhir dilaksanakan. Tanggal prosedur audit yang terakhir dilaksanakan. Kemudian alamat kantor akuntan publik, dan jika tidak tercantum dalam kop surat, kalau tercantum alamatnya nggak perlu lagi ada dinyatakan. Demikianlah pembahasan tentang laporan auditor independen dan opini auditor. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita tentang laporan auditor independen dan opini atas laporan keuangan.